Xiao Zongguang dengan percaya diri mengatakan kalau 6 bulan lagi dia pasti akan mengalahkan Kinan dengan telak dan akan menjadi kebanggaan nomor 1 di domain bawah. Cerita berpindah di puncak gunung. Terlihat Kinan yang sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan dan menjadi lebih kuat. Terlihat Kinan masih kebingungan dikarenakan setelah dia menelan 7.000 batu primary stone, jiwa bela dirinya masih belum meningkat juga. Tapi dia telah mendapatkan 23 utas ki kuno. Hal itu sungguh menakjubkan. Tiba-tiba cermin kuno perunggu langsung mengambil ki kuno Kinan dikarenakan Kinan sebelumnya berhutang 10 utas ki kuno kepada cermin itu. Kinan pun langsung mengambil sebuah botol yang berisi darah dari Dewa Petarung Suci dan langsung meminum darah dari Dewa Petarung Suci itu. Tiba-tiba jiwa bela diri Kinan pun langsung muncul. Jiwa bela diri Kinan juga terlihat semakin lebih besar dan kekuatan auranya semakin kuat. Kinan pun sangat terkejut karena dia menyadari kalau jiwa bela dirinya kini sudah meningkat menjadi peringkat di tingkat 5. Kinan tidak menyangka ternyata hanya sekali mengkonsumsi darah itu dia meningkatkan jiwa bela dirinya hingga ke tingkat yang tak terduga. Selain itu, darah itu juga meningkatkan Nation Soul-nya menjadi 9 garis naga emas dan kekuatan Kinan sekarang setara dengan kultivator martial dominator tingkat 5. Tiba-tiba Putri Mio pun muncul. Saat Putri Mio melihat Kinan, dia sangat terkejut dikarenakan kekuatan Kinan sekarang sangat luar biasa kuat. Bahkan kekuatan Kinan ini lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan Putri Mio saat ini. Putri Mio pun langsung menghampiri Kinan. Kinan pun menanyakan, sekarang sudah 3 hari dan katakan apa permintaanmu. Putri Mio pun menjawab, aku akan pergi untuk meningkatkan kultivasiku ke ranah martial dominator. Hal ini adalah pertama kalinya aku menghadapi petir tribulasi. Aku ingin kau melindungiku dari petir itu. Selain itu, hal ini adalah kesempatan terbaik untukmu agar menjadi lebih kuat dengan cara menyerap petir tribulasi itu. Kinan pun langsung menyetujui tawaran dari Putri Mio karena dia menganggap kalau hal itu sangat menguntungkan dan sekaligus bisa menjadi pelindung Putri Mio untuk sementara waktu. Putri Mio dengan ekspresi wajah yang sangat senang pun langsung memegang tangan Kinan dan menariknya. Kinan juga di sini menanyakan sebenarnya mereka akan pergi kemana. Putri Mio pun menjawab kalau mereka akan ke lembah Raja Iblis. Dia menjelaskan kalau lembah Raja Iblis adalah salah satu dari 10 tempat terlarang di domain bawah. Namun di sana terdapat sebuah tempat bernama Spirit Selling Dojo yang mana merupakan tempat yang cocok untuknya menerobos ke ranah selanjutnya dan menghadapi petir tribulasi di sana. Terlihat di sini ada 2 orang mata-mata yang sedang mengawasi Kinan dan Putri Mio. Salah satu dari mata-mata itu mengatakan kalau mereka harus segera mengirimkan pesan ini kepada master mereka. Cerita berpindah di tempat Jiang Milan dan Xiao Zongguang. Xiao Zongguang menanyakan kenapa sampai sekarang Jiang Milan tidak bersedia menikah dengannya. Jiang Milan menjawab, kalau sebelum Kinan mati maka dia tidak akan memikirkan soal cinta. Xiao Zongguang pun langsung kesal dan memegang tangan Jiang Milan dan berkata kalau dia sudah bosan mendengar nama Kinan. Bahkan saudara ketiga dan keduanya mati karena Kinan. Sepertinya kau tidak ingin menikah denganku karena di hatimu ada orang lain. Jiang Milan langsung kebingungan dan mengatakan di dalam hati, tidak mungkin, bagaimana mungkin aku bisa menyukai orang itu. Tiba-tiba Jiang Milan pun langsung terkejut saat token transmisinya bercahaya. Dari dalam token transmisi itu keluarlah suara yang mengatakan, Nona muda, Kinan sekarang akan pergi meninggalkan daratan suci Azure Dragon. Xiao Zongguang yang melihat berita itu pun langsung sangat senang. Dengan ekspresi senyum liciknya dia mengatakan, karena dia berani keluar dari perlindungan wilayah tanah suci Azure Dragon, maka akan kupastikan dia tidak akan kembali lagi dengan hidup-hidup. Singkat cerita, Kinan dan Putri Mio pun sampai di lembah Raja Iblis. Terlihat tempat itu sangat menyeramkan karena aura gelap juga terpancar dari lembah Raja Iblis itu. Terlihat juga banyak petir menyambar tiada henti di tempat itu. Kinan dan Putri Mio pun langsung menuju ke tempat yang mereka tuju dengan menggunakan sebuah teknik pelindungan dikarenakan banyak roh jahat yang ingin mengganggu dan menyerang mereka. Setelah beberapa menit berlalu, Kinan dan Putri Mio pun telah sampai di tempat yang mereka tuju. Putri Mio mengatakan kalau inilah tempat Spirit Selling Dojo berada. Putri Mio pun melirik Kinan dengan berkata, Kinan, sekarang waktunya giliranku untuk menarik petir tribulasi dan mencoba menerobos kultivasi ke ranah martial dominator dan kau harus melindungiku.
Putri Mio pun langsung masuk ke tempat spirit selling dojo dan berdiri di tengah-tengahnya. Putri Mio pun langsung memulai ritualnya untuk menghadapi petir tribulasi. Terlihat saat Putri Mio duduk, dia mengeluarkan aura ungu yang sangat kuat. Bahkan aura hijau dan tanaman menjalar mulai mendekati dan menyelimuti Putri Mio. Kinan pun sangat kagum dengan kekuatan yang dipancarkan oleh Putri Mio. Kinan merasa kalau pancaran kekuatan dari Putri Mio sangat kuat. Namun tiba-tiba ada sebuah tengkorak yang kedua matanya langsung mengeluarkan aura keemasan. Tampaknya tengkorak itu mulai hidup dan bergerak. Setelah semua tubuh tengkorak itu menyatu, dia pun berusaha ingin menyerang Putri Mio yang sudah melakukan proses menghadapi petir tribulasi untuk penerobosan kultivasinya. Namun sebelum serangan tengkorak itu mengenai Putri Mio, Kinan pun langsung menahan serangan dari tengkorak itu dan berkata, "Hanya pengganggu kecil beraninya kau menyerang Putri Mio." Cerita berpindah di tempat Xiao Zhongwang dan kelompoknya. Terlihat di sini mereka berusaha membuka sebuah pintu untuk menuju ke lembah Raja Iblis. Master Yang pun mengatakan, "Kalian semua ingat, artefak yang kugunakan sekarang hanya bisa mengulur waktu kita sebanyak setengah depa. Hingga saat itu tiba, kalian harus segera meninggalkan lembah Raja Iblis. Jika kita tidak segera pergi dari lembah Raja Iblis, maka akan berbahaya jika kita ketahuan oleh pemimpin Master Suci Azure Dragon." Xiao Zhongwang pun dengan wajah yang serius mengatakan, "Tenang saja Master Yang, kamu tidak usah mencemaskan masalah itu. Kami pasti dengan cepat bisa menghabisi Kinan." Setelah pintu itu telah terbuka, Xiao Zhongwang pun langsung masuk ke pintu itu dengan berkata, "Ayo pergi, kali ini aku pasti akan menghabisi Kinan dengan tanganku sendiri." Cerita berpindah di tempat Putri Mio yang sedang menarik petir tribulasi yang sangat kuat. Bahkan petir itu menghancurkan batu-batu di sekitarnya, padahal petir itu hanya tertuju kepada Putri Mio. Kinan yang melihat petir itu langsung menelan air liurnya. Dia merasakan kalau badai petir tribulasi dari Putri Mio ini sangat menakutkan. Bahkan jika itu Kinan yang menghadapi petir itu, bisa saja Kinan akan terbunuh dengan seketika jika terkena sambaran petir itu. Di sini Putri Mio yang sedang menghadapi petir tribulasi langsung melirik Kinan dan mengatakan, "Kinan, kemarilah dan bantu aku di sini." Kinan pun dengan cepat langsung menebas dan menghabisi tengkorak yang mengganggu jalannya proses penerobosan kultivasi dari Putri Mio. Tiba-tiba di langit muncul sebuah ruang teleportasi dan keluarlah aura yang sangat kuat dari ruang teleportasi itu yang membuat area di tempat itu menjadi semakin mencekam. Ternyata portal itu adalah portal dari kelompok Xiao Zhongwang yang berusaha menerobos ke lembah Raja Iblis dengan artefaknya. Bahkan mereka muncul tepat di hadapan Putri Mio dan Kinan. Kinan yang melihat itu sangat kebingungan, karena bagaimana bisa orang-orang itu datang ke tempat ini. Kinan mengetahui kalau orang di sebelah Jiang Bilan itu jiwa bela dirinya berada di peringkat di tingkat 1. Apakah mungkin dia adalah Xiao Zhongwang? Jiang Bilan pun dengan wajah angkuhnya mengatakan, "Kinan, kali ini kau tidak akan bisa lari dariku dan kau juga tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari lembah Raja Iblis ini." Kinan dengan mengeluarkan kekuatan auranya mengatakan, "Putri Mio, tunggu sebentar. Aku akan membantumu setelah aku menyelesaikan masalah dengan orang-orang arogan di hadapanku ini." Xiao Zhongwang yang melihat kekuatan aura Kinan sangat kuat, dia pun sangat terkejut dan langsung menyerang Kinan dengan kekuatan kutukannya. Xiao Zhongwang berpikir jika Kinan ini dibiarkan hidup, maka akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi aliansi Feyang masa depan. Dikarenakan peningkatan kekuatan Kinan ini sungguh sangat menakutkan. Kinan yang melihat kalau serangan kutukan itu sangat cepat menuju ke arahnya pun langsung panik. Dengan kecepatan yang seperti itu, Kinan tidak akan mungkin bisa menghindari serangan itu yang tiba-tiba. Dengan sekejap, tiba-tiba kekuatan kutukan dari serangan Xiao Zhongwang itu langsung diserap oleh cermin kuno perunggu milik Kinan, yang membuat Kinan hanya merasakan pusing saja. Kinan pun sangat lega, dikarenakan jika bukan karena cermin kuno perunggu yang menjaga lautan kesadarannya, maka Xiao Zhongwang sudah pasti akan berhasil melancarkan serangan itu padanya. Jiang Bilan yang melihat kalau kutukan itu tidak mempan untuk Kinan, dia pun berpikir kalau mereka tidak akan bisa membunuh Kinan dalam waktu setengah depa, dikarenakan kekuatan Kinan sungguh di luar dugaan. Meskipun Jiang Bilan dan Xiao Zhongwang menggabungkan kekuatan, tetapi tetap saja masih tidak mampu menghadapi Kinan. Tiba-tiba Jiang Bilan melihat Putri Mio dan bergumam, "Meskipun hari ini tidak bisa membunuh Kinan, tapi kita bisa mencelakai Putri Mio dengan kutukan itu. Meskipun kutukan itu tidak berefek dengan Kinan, tapi bukan berarti tidak berefek kepada Putri Mio."
Terlihat di sini Kinan mengumpulkan kekuatan di tangannya dan berkata, "Karena kalian sudah jauh-jauh datang ke sini untuk menghabisiku, maka aku akan membereskan kalian semua di tempat ini dengan sekaligus." Terlihat di sini Xiao Zhonghuang dengan memegang kutukan tengkoraknya terlihat masih tenang-tenang saja karena dia merencanakan sesuatu hal yang sangat licik kepada Kinan dan Putri Miao. Kinan pun mengatakan, "Teknik kutukan itu tidak berpengaruh padaku. Biarpun kau menggunakannya berulang kali, tetapi hal itu tetap saja akan menjadi sia-sia." Xiao Zhonghuang dengan tersenyum licik mengatakan, "Benarkah itu? Kau seharusnya tidak usah terlalu percaya diri dulu, Kinan. Serangan kutukan ini hanya permulaan." Tiba-tiba Xiao Zhonghuang pun menyerang Kinan kembali dengan kutukannya. Namun di sini Kinan bisa menghindar dengan sangat mudah. Tetapi Kinan menyadari kalau kutukan itu ternyata mengarah ke tempat Putri Miao dan membuat Kinan sangat kesal. Putri Miao yang melihat serangan kutukan tengkorak dari Xiao Zhonghuang dengan cepat semakin mendekat ke arahnya pun sangat terkejut. Dengan sengaja, kutukan itu pun langsung mengenai tubuh Putri Miao yang membuat Putri Miao terpental dan menabrak dinding batu di belakangnya dengan sangat keras. Bahkan dinding batu itu juga langsung retak. Ternyata dinding itu juga hancur yang membuat tubuh Putri Miao terpental sangat jauh. Terlihat Kinan sangat panik dan dengan cepat langsung menghampiri Putri Miao. Terlihat Kinan pun berhasil menangkap Putri Miao, tapi keadaan Putri Miao saat ini sedang terluka parah hingga menyebabkan Putri Miao tidak sadarkan diri. Xiao Zhonghuang pun sangat senang saat melihat Putri Miao terluka parah. Xiao Zhonghuang juga mengatakan, "Kinan, wanita itu pasti sangatlah penting bagimu, sehingga kau sebegitu khawatir kepadanya. Tapi sayangnya sekarang dia terkena kutukan dariku. Dia tidak akan bisa melewati petir tribulasi dan akan segera mati." Terlihat Kinan sangat panik, dikarenakan Kinan tahu kalau kutukan dari Xiao Zhonghuang itu sangat berbahaya. Sehingga jika Kinan tidak bisa menyembuhkan Putri Miao dari kutukan itu, Putri Miao pasti akan mati. Tak berselang lama, tiba-tiba datanglah pemimpin Master Suci Azure Dragon dan berkata, "Kinan, sebaiknya kita kembali ke tanah suci Azure Dragon dan memikirkan cara untuk menyembuhkan Putri Miao." Cerita berpindah di tanah suci Azure Dragon. Terlihat di sini ada Xiao Xingyu yang datang dan menanyakan kepada Si Makong apakah Kinan benar-benar ada di tempat ini, dan Si Makong pun mengiyakannya. Tiba-tiba muncullah pemimpin Master Suci Azure Dragon dan Kinan yang membawa Putri Miao dalam keadaan terluka sangat parah. Xiao Xingyu dan Si Makong pun langsung terkejut dikarenakan melihat Putri Miao yang terluka parah. Xiao Xingyu juga mengatakan sepertinya telah terjadi sesuatu kepada Putri Miao. Setelah mereka berada di ruangan, terlihat Kinan memohon kepada pemimpin Master Suci Azure Dragon untuk menyelamatkan Putri Miao bagaimanapun caranya. Namun pemimpin Master Suci mengatakan kalau Putri Miao telah terkena teknik kutukan kematian Huyuan milik Xiao Zhonghuang. Sekarang kutukan itu telah mengikis jiwanya, akan sangat sulit untuk menyelamatkannya. Kinan pun memohon kepada pemimpin Master Suci untuk mencarikan cara untuk menyembuhkan Putri Miao. Kinan juga mengingat kalau Putri Miao ini mempunyai identitas yang istimewa. Bahkan petir tribulasi yang pertama sangat krusial baginya. Putri Miao masih belum berhasil lolos dari petir tribulasi hari ini. Benih kultivasinya juga pernah mengalami kerusakan di masa lalu. Namun kerusakan itu masih dapat diperbaiki dengan ki kuno milik Kinan. Pemimpin Master Suci Azure Dragon pun langsung menjelaskan kalau untuk menghilangkan kutukan itu harus menggunakan darah keturunan asli dari anggota klan Xiu. Kinan pun mengatakan kalau dia akan mencari anggota klan Xiu sekarang. Bahkan jika harus mencari ke ujung benua, aku akan tetap mencarinya. Tiba-tiba datanglah Xiao Xingyu. Dia mengatakan, "Aku adalah anggota klan Xiu. Aku bisa menggunakan darahku untuk menyelamatkan Putri Miao." Kinan yang melihat Xiao Xingyu ada di tempat ini sangat terkejut dan mengatakan, "Apakah benar kalau kau adalah keturunan asli keluarga Xiu? Dan kenapa kau ada di tempat ini?" Xiao Xingyu pun menjelaskan kalau dia kesini mencari Kinan. Sebenarnya aku dan Xiao Zhonghuang memiliki orang tua yang sama. Hanya saja pada saat aku lahir, orang tuaku mengirimku ke sekte Xuanling karena aku memiliki jiwa bela diri peringkat Wang tingkat 8. Kinan pun berterima kasih kepada Xiao Xingyu. Namun Xiao Xingyu mengatakan kalau Kinan tidak usah berterima kasih padanya, dikarenakan dia merasa senang bisa membantu Putri Miao. Xiao Xingyu pun langsung melukai jarinya dan meneteskan darahnya ke mulut Putri Miao agar kutukan dari Xiao Zhonghuang bisa menghilang dari tubuh Putri Miao. Setelah Putri Miao menelan setetes darah dari Xiao Xingyu,
kutukan di dalam tubuh Putri Miao pun mulai bereaksi dan perlahan mulai keluar dari tubuh Putri Miao. Pemimpin Master Suci pun mengatakan, dengan begini Putri Miao akan pulih kira-kira dalam waktu 3 bulan. Namun dikarenakan dia gagal membuat terobosan, aku khawatir butuh waktu lama untuk sembuh agar bisa meningkatkan kultivasinya kembali. Kinan mengatakan kalau hal itu tidaklah masalah. Kinan juga akan membantu Putri Miao agar bisa meningkatkan kembali kekuatannya. Tiba-tiba datanglah leluhur naga harimau dengan ekspresi yang sangat senang, dikarenakan dia telah bisa memperbaiki suatu benda yang dia sukai. Namun pada saat dia melihat Putri Miao terluka parah, dia pun langsung marah kepada Kinan. Dia menanyakan kepada Kinan, sebenarnya apa yang terjadi kepada Putri Miao. Leluhur naga harimau juga mengatakan, dengan identitas Putri Miao sebenarnya dia tidak perlu mengikutimu. Dia tinggal bersamamu hanya karena ingin membantumu, tapi dia selalu menderita karenamu. Tiba-tiba datanglah juga sang kaisar penghancur dengan berkata, Kinan, apa yang terjadi? Kenapa aku mendengar kabar bahwa kau telah dikalahkan oleh Xiao Zhonghuang dalam sekali serangan? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan bagaimana kau bisa bertemu dengan Xiao Zhonghuang? Leluhur naga harimau yang mendengar itu pun semakin geram dan berkata, kau kalah dari Xiao Zhonghuang hanya dalam 1 kali serangan. Kau sungguh memalukan. Lebih baik kau kembali ke kampung halamanmu, Kinan. Dengan amarah yang memuncak, leluhur naga harimau juga menyuruh Kinan pergi dari hadapannya sekarang. Jika tidak, maka dia akan menghajar Kinan. Tiba-tiba terdengarlah suara Putri Miao yang memanggil Kinan. Terlihat Kinan dan leluhur naga harimau sangat terkejut dan langsung menoleh. Terlihat leluhur naga harimau yang sebelumnya amarahnya tidak terkendali, sekarang dia menjadi tenang dikarenakan Putri Miao sadar dari pingsannya. Putri Miao pun memarahi leluhur naga harimau dan mengusirnya, dikarenakan berani-beraninya dia memarahi Kinan dan menyuruhnya pergi. Sebenarnya Xiao Zhonghuang tidak berhasil mengalahkan Kinan meskipun Xiao Zhonghuang sudah menggabungkan kekuatan dengan Jiang Milan. Leluhur naga harimau mendengar kalau Putri Miao mengusirnya, dia pun langsung terdiam sambil memasang ekspresi wajah yang sangat tidak percaya. Kata-kata itu membuat leluhur naga harimau langsung kena mental. Putri Miao juga mengatakan kalau Kinan tidak usah merasa bersalah dan tidak usah memperdulikan kata-kata dari leluhur naga harimau. Dia juga hanya butuh lebih banyak istirahat dan akan sembuh seperti semula. Putri Miao juga mengatakan kalau Kinan tidak usah membalas dendam untuknya, karena Putri Miao akan membalaskan dendamnya sendiri. Kinan yang mendengar kata-kata dari Putri Miao, dia pun hanya terdiam. Kinan di sini juga memasang wajah yang sangat serius. Tampaknya dia masih tidak bisa menerima kejadian yang membuat Putri Miao sampai terluka parah. Kinan pun langsung berdiri dan berkata, aku akan pergi sebentar, jaga Putri Miao baik-baik. Pemimpin Master Suci mengatakan kalau Kinan tidak usah merasa bersalah atas kejadian ini. Tapi dengan ekspresi yang sangat menakutkan, Kinan berkata, ada hal yang harus ku selesaikan, dan hal itu tidak bisa aku tunda-tunda sekarang. Cerita berpindah di Tanah Suci Feyang. Terlihat ada seorang lelaki yang mengatakan, Ying Sunlong, karena kamu telah bergabung dengan Tanah Suci Feyang kami, maka kau tidak usah berbicara tentang Kinan lagi. Aku tahu Kinan memang hebat, tapi bukankah Xiao Zhonghuang telah mengatakan kalau dia telah mengalahkan Kinan dalam 1 serangan? Namun terlihat Ying Sunlong tidak percaya dengan hal itu. Dia akan percaya jika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dikarenakan dia mengetahui kalau Kinan bukanlah orang yang mudah dihadapi. Tiba-tiba ada sebuah serangan yang ingin mencoba menembus pertahanan dari Tanah Suci Feyang. Tetapi serangan itu ternyata tidak berhasil menembus pertahanan itu. Murid dari Tanah Suci Feyang itu tersenyum dan berkata, pelindung Tanah Suci Feyang kami ini bukan kaleng-kaleng, tidak sembarang orang bisa menghancurkannya. Tak berselang lama, muncullah retakan-retakan dari pelindung Tanah Suci Feyang. Mereka berdua sangat kebingungan, kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya siapa yang sedang ingin menerobos masuk dengan paksa ke Tanah Suci Feyang? Tiba-tiba Ying Sunlong langsung tersenyum dan berkata, itu Kinan, ternyata Kinanlah yang sedang ingin menghancurkan penghalang Tanah Suci Feyang. Kinan pun dengan kekuatan mata dewa petarung sucinya langsung meluncurkan sebuah serangan yang sangat kuat ke gerbang Tanah Suci Feyang. Terlihat gerbang itu pun langsung berlubang sangat besar. Kinan juga berteriak dan menyuruh Xiao Zhonghuang dan Jiang Milan keluar dari tempat persembunyiannya.
Tiba-tiba datanglah Master Yang dan langsung menyerang Kinan menggunakan kekuatan telapak tangannya. Master Yang juga mengatakan, dikarenakan Kinan berani datang ke sini, maka dia akan menyiksa Kinan sampai mati. Tapi serangan telapak tangan dari Master Yang terlihat ditembus oleh sebuah kekuatan yang sangat kuat dari atas langit. Master Yang pun sangat terkejut saat melihatnya, karena dia menyadari kalau aura dari kekuatan serangan itu adalah milik dari Tang Xingsan, sang kaisar penghancur. Kaisar penghancur pun mengatakan, dulu kamu menjebakku, sekarang kau ingin menyerang muridku dan mengkhianati tanah suci Azure Dragon. Aku pasti akan membersihkan tanah suci Feyang untuk menyelesaikan masalah lama dan masalah baru di antara kita. Tiba-tiba muncullah pemimpin Master Suci Feyang. Dia juga mengatakan, berani-beraninya kau berkata seperti itu. Kau pikir kau siapa sehingga berani masuk dan berbicara seenaknya di wilayahku? Pemimpin Master Suci Feyang pun langsung menyerang Kaisar Penghancur dengan berkata, Tang Xingsan, karena kau sudah ada di sini, maka aku akan memberimu kematian dengan lebih cepat. Tapi ternyata serangan itu ditahan oleh pemimpin Master Suci Azure Dragon. Pemimpin Master Suci Azure Dragon juga mengatakan, kau telah melakukan kesalahan selama lebih 200 tahun. Jika aku tidak bertarung denganmu untuk mengembalikan kedamaian dunia, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Pemimpin Tanah Suci Feyang pun mulai memasang ekspresi wajah tenang dan berkata, pemimpin Master Suci Azure Dragon, jika kita berdua benar-benar bertarung, itu tidak akan baik untuk kedua Tanah Suci. Bagaimana jika kita menunggu sampai laut kematian dibuka, kemudian membiarkan murid-murid kita saling bersaing dan bertarung? Pemimpin Master Suci Azure Dragon pun menyetujui hal itu. Tapi dia menyuruh Kinan untuk maju menunjukkan kekuatannya di sini, agar Tanah Suci Feyang tahu kekuatan dari Kinan yang sekaligus calon pemimpin Master Suci dari Tanah Suci Azure Dragon. Kinan pun mulai berkata, Xiao Zhenguang, Jiang bilang, kenapa kalian tidak keluar? Apakah kalian takut denganku? Keluarlah kalian dan matilah di tanganku. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, saudara Xiao Zhenguang telah mengasingkan diri. Kau harus tahu, kalau tanah suci kami, meskipun tidak ada Xiao Zhenguang saat ini, kau tidak akan bisa menginjak-injak tanah suci Feyang kami. Orang itu pun langsung mengeluarkan jiwa bela dirinya yang berbentuk api dan bersiap untuk menyerang Kinan. Orang itu ternyata bernama Yang Xi. Dia juga sudah berada di ranah martial dominator tingkat 1. Dan bluar! Tiba-tiba Kinan pun langsung menyerang Yang Xi dengan tendangan yang sangat kuat. Terlihat Yang Xi tidak bisa menghindar dari serangan Kinan. Yang Xi pun langsung terpental sangat jauh dan menabrak bangunan di sekitarnya. Bahkan terlihat muncul ledakan yang sangat kuat. Orang-orang yang melihat Yang Xi dikalahkan oleh Kinan dengan sekali tendangan langsung keheranan. Mereka sangat tidak percaya kalau hal ini benar-benar terjadi. Padahal Yang Xi ini adalah kultivator martial dominator tingkat 1. Terlihat pemimpin Master Suci Feyang juga sangat terkejut. Dia menyadari kalau kekuatan tendangan Kinan itu kekuatannya setara dengan kultivator martial dominator tingkat 3. Apakah mungkin Xiao Zhenguang sudah menipu kami semua kalau dia pernah mengalahkan Kinan hanya dengan sekali serangan? Kinan pun langsung menatap Zhao Xuan, yaitu mantan calon pemimpin Master Suci Azure Dragon. Terlihat Zhao Xuan langsung ketakutan dan mengeluarkan keringat dingin. Kinan juga mengatakan, Zhao Xuan, kau mengkhianati tanah suci Azure Dragon dan bahkan membantu Xiao Zhenguang untuk melawanku, maka aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang lebih dibandingkan kematian. Kinan pun mengeluarkan senjatanya dan langsung menyerang Zhao Xuan dengan berkata, mulai sekarang kau akan hidup sebagai seorang pecundang. Dan beras! Terlihat Zhao Xuan pun langsung kesakitan saat terkena serangan pedang dari Kinan. Dia juga tidak bisa lagi menghindar dari serangan Kinan karena terlalu cepat. Dengan ekspresi wajah yang terlihat masih merasa kesakitan, Zhao Xuan mengatakan, Meridianku, kultivasiku. Ternyata Kinan di sini merusak meridian dan kultivasi Zhao Xuan yang membuatnya tidak bisa berkultivasi lagi. Tiba-tiba muncullah Jiang Bilan dan kedua anak buahnya. Jiang Bilan mengatakan, jangan sombong kau Kinan. Aku juga akan menjadikanmu seorang pecundang seperti Zhao Xuan. Namun Kinan di sini hanya tersenyum dan berkata, begitukah? Ayo kita lihat. Trik apa lagi yang ingin kau gunakan kepadaku? Aku sangat menantikannya. Jiang Bilan pun mulai mengatur rencana dengan teman-temannya. Dia mengatakan kalau mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan Kinan. Jadi mohon dukungannya. Jiang Bilan pun mengeluarkan formasi 4 lapis tembakan penghancur.
yang terlihat ada sebuah senjata yang menuju ke arah Kinan dengan kecepatan tinggi. Kinan pun dengan santainya mulai mengumpulkan kekuatan di tangannya. Dia juga mengatakan, mau membunuhku dengan formasi seperti itu, jangan mimpi kau. Kinan pun langsung melepaskan serangannya yang membuat ledakan besar terjadi. Kinan mengatakan kalau dia akan menyingkirkan mereka semua dengan sekaligus. Jiang Bilan pun langsung terkejut, bahkan dia sudah mengeluarkan serangan gabungan terkuatnya, namun masih saja Kinan bisa dengan sangat mudah menghancurkan serangan itu. Kinan pun langsung menghantam wajah Jiang Bilan dengan sangat keras. Jiang Bilan tidak menduga kalau dia akan semudah ini dikalahkan oleh Kinan. Terlihat Jiang Bilan pun langsung terpental sangat jauh dan menabrak anak buahnya yang sudah tidak berdaya lagi karena dihajar oleh Kinan. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang menyerupai pedang di tangannya. Kinan juga mengatakan, aku sudah memperingatimu berkali-kali. Jika hari ini aku tidak memberi belas kasihan, maka jangan salahkan aku karena dosamu terlalu besar. Pemimpin Master Suci Feyang pun langsung berteriak dan menyuruh Kinan agar berhenti melakukan tindakan yang brutal. Jika Kinan macam-macam, maka dia akan turun tangan. Tapi pemimpin Master Suci Azure Dragon dan Kaisar Penghancur mengatakan, pemimpin Master Suci Feyang, hal itu bukan urusanmu. Tidak seharusnya kau ikut campur dalam duel para murid. Kinan pun langsung menyerang Jiang Bilan menggunakan kekuatan ki di tangannya yang berbentuk sebuah pedang besar dan berkata, matilah kau Jiang Bilan. Saat serangan Kinan tinggal beberapa inci lagi mengenai tubuh Jiang Bilan, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, berhenti. Dengan seketika serangan Kinan pun langsung terhenti. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki dengan aura ungu yang sangat kuat. Ternyata orang itu adalah Patriark Sekte Windausan. Terlihat kekuatannya juga tidak main-main. Master Yang pun memperkenalkan kepada murid Tanah Suci Feyang kalau orang di sampingnya ini adalah Patriark Sekte Windausan, yaitu salah satu dari 4 faksi besar dari benua timur dari domain atas, dan dia juga adalah Penatua Agung dari Tanah Suci Feyang, yaitu salah satu dari 4 faksi besar benua timur dari domain atas, dan dia adalah Penatua Agung dari Tanah Suci Feyang. Terlihat tubuh Kinan juga terdiam, bahkan dia tidak bisa bergerak dan serangannya tertahan, sehingga dia sangat kebingungan dengan hal itu. Pemimpin Sekte Windausan itu pun mengatakan, kau yang bernama Kinan ya? Kulihat kau punya bakat yang luar biasa. Selama kau bersedia menjadi murid sekteku dan meninggalkan Tanah Suci Azure Dragon, maka semua kejahatan yang kau lakukan bisa aku ampuni. Kinan pun masih terdiam, namun dia mencurigai kalau Pak Tua di depannya inilah yang mengunci tubuhnya sehingga tidak bisa bergerak. Pemimpin Sekte Windausan pun menyuruh Kinan untuk mempertimbangkan tawarannya ini, dikarenakan pemimpin Master Suci Azure Dragon tidak lama lagi juga akan mati. Setelah itu, tidak akan ada orang yang bisa melindungimu lagi. Kinan dengan wajah santainya mengatakan, apakah kau sedang mengancamku? Kau kira dengan ancamanmu itu bisa membuatku takut dan menyetujui tawaranmu itu? Sayangnya aku tidak tertarik dengan tawaran yang kau berikan itu. Pemimpin Sekte Windausan pun langsung mengeluarkan tekanannya yang membuat langit menjadi gelap dan petir mulai menyambar-nyambar. Pemimpin sekte itu juga mengatakan, hanya seorang murid perendahan tapi berani menolak tawaranku. Aku akan memberimu pelajaran. Pemimpin Master Suci Azure Dragon yang mendengar kata-kata dari pemimpin sekte Windausan sangat kesal dan berkata, kau hanyalah klon saja, tapi beraninya kau ingin macam-macam dengan Kinan. Hal itu tidak akan kubiarkan. Terlihat di sini Kinan sangat senang karena dia sudah merasakan kalau tubuhnya bisa digerakkan lagi, dan inilah kesempatannya untuk membalaskan dendamnya. Dan Kinan pun menyerang Jiang Bilan dengan kekuatannya yang membuat ledakan besar tercipta. Terlihat Jiang Bilan sudah tak berdaya karena serangan besar dari Kinan. Ternyata Kinan tidak membunuh Jiang Bilan, namun dia hanya menghancurkan meridian Jiang Bilan agar dia tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya. Pemimpin Sekte Windausan pun langsung marah saat Kinan melakukan hal itu di hadapannya. Pemimpin Sekte Windausan itu pun menyuruh Kinan meminta maaf dan berlutut 1000 kali kepadanya karena sudah bersikap lancang di hadapannya. Pemimpin Master Suci Azure Dragon dan Kaisar Penghancur pun langsung mengeluarkan aura kekuatannya dan bersiap untuk bertarung. Pemimpin Master Suci Azure Dragon juga mengatakan, kalau hari ini Kinan telah memporak-porandakan semua murid Tanah Suci Feyang, sekarang giliran kami untuk bertindak. Singkat cerita,
Kinan pun sudah kembali ke tanah suci Azure Dragon. Terlihat dia sedang dimarahi Putri Mio karena telah berani tidak menuruti kata-katanya, bahkan sampai datang dan menghajar semua jenius dari tanah suci Feiyang. Putri Mio juga menunjuk pemimpin Master Suci dan Kaisar Penghancur dengan berkata, "Kalian berdua sudah tua, tapi kenapa kalian malah juga ikut-ikutan gila seperti Kinan dan menyerang tanah suci Feiyang?" Ternyata pemimpin Master Suci Azure Dragon dan Kaisar Penghancur telah berhasil menghabisi banyak master dari tanah suci Feiyang. Bahkan pemimpin Master Suci Azure Dragon berhasil menghancurkan klon pemimpin sekte Windowsan dan membuat pemimpin Master Suci Feiyang terluka parah. Setelah dimarahi oleh Putri Mio, pemimpin Master Suci dan Kaisar Penghancur pun pergi. Namun sebelum mereka pergi, pemimpin Master Suci Azure Dragon menyuruh Kinan segera meningkatkan kekuatannya. Dikarenakan kompetisi laut kematian 6 bulan lagi akan terbuka dan Kinan masih akan melawan Xiao Zhongguang. Putri Mio yang melihat kedua orang tua itu langsung kabur dari hadapannya pun berkata, "Apakah aku sangat menakutkan saat marah sehingga mereka langsung kabur seperti itu?" Kinan pun langsung mengusap rambut Putri Mio yang membuat Putri Mio langsung malu. Kinan juga mengatakan, "Aku akan berlatih dulu. Sebaiknya Anda istirahat agar cepat sembuh." Cerita berpindah di tempat tanah suci Feiyang. Klon dari pemimpin sekte Windowsan mengatakan Kinan telah menginjak-injak harga diri tanah suci Feiyang. Untuk mendapatkan peringkat tertinggi di kompetisi di laut kematian, aku akan menggunakan teknik untuk menekan kultivasi para master tanah suci Feiyang ke ranah puncak martial dominator agar bisa masuk dan membantu Xiao Zhongguang mengganggu Kinan. Pemimpin Master Suci Feiyang dan Master Yang pun langsung setuju dengan keputusan pemimpin sekte Windowsan. Pemimpin sekte Windowsan juga mengatakan kalau para kekuatan besar akan melihat pertandingan itu sehingga kalian jangan mengecewakanku. Dengan tersenyum licik, pemimpin Windowsan itu bergumam, "Saat kompetisi laut kematian selesai, aku akan memurnikan Grand Dragon Sign Lord." Cerita berpindah di tempat Kinan yang sedang berkultivasi di kepala naga hijau. Naga itu mengatakan kalau 6 bulan sudah berlalu dan sudah waktunya bagi Kinan untuk keluar dari pengasingan. Kalau Kinan tetap berkultivasi di kepalanya, maka naga hijau itu juga akan terhisap ke dalam tubuh Kinan. Kinan pun langsung membuka matanya. Kinan juga bergumam, "Ini benar-benar aneh. Aku berkultivasi dengan bantuan Dragonfire dan sekarang Nation Soulku sudah memiliki 33 garis naga emas yang kekuatannya setara dengan puncak ranah martial dominator. Tapi kenapa aku masih belum bisa memanggil petir tribulasi? Apa mungkin aku terhambat?" Kinan pun langsung pergi meninggalkan naga hijau dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda naga hijau. Jika aku memerlukan bantuan untuk berkultivasi, maka aku akan datang ke sini lagi." Singkat cerita, gerbang laut kematian pun akhirnya muncul. Terlihat di sana juga sudah banyak orang yang menunggu gerbang laut kematian dibuka. Di tempat itu juga sudah ada Xiao Zhongguang, Jiang Dilan, pemimpin Master Suci Feiyang, dan pemimpin sekte Windowsan. Banyak orang yang mengatakan kalau aura dari Xiao Zhongguang ini sangat kuat. Apakah mungkin dia sudah menerobos ke ranah martial Highness? Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang mengatakan, "Sebenarnya kami Siang Pavilion memiliki keinginan pada sebuah tanaman obat di laut kematian dan tanaman itu sangat penting bagi kami. Apakah kau bisa mendapatkannya untukku?" Xiao Zhongguang dengan percaya diri mengatakan, "Aku akan membantumu. Aku juga pasti akan mendapatkan tanaman obat itu untukmu. Jadi tidak perlu khawatir." Tiba-tiba ada seorang lelaki mengatakan, "Aku murid aliansi Sang Pao. Aliansi Sang Kami juga ingin meminta bantuan untuk mendapatkan tanaman itu. Apakah kamu bisa?" Terlihat wanita di sebelahnya pun sangat terkejut. Tapi tiba-tiba ada lagi seorang lelaki yang datang dan berkata, "Aku Song Yu, pangeran ke-9 kerajaan Burning Heaven. Aku juga meminta bantuan pada Anda untuk mendapatkan tanaman obat itu untuk kami." Wanita di sebelahnya pun langsung terkejut setengah mati. Terlihat Xiao Zhongguang hanya bisa terdiam saat melihat orang-orang itu yang berasal dari domain atas. Bahkan ada pangeran dari kerajaan Burning, dan kerajaan Burning adalah negara dengan penduduk terbesar dan memiliki area paling luas di benua timur dari domain atas. Tiba-tiba muncullah Kinan dengan Putri Miao yang berada di atas kepala leluhur naga harimau. Orang-orang mengatakan ternyata tekanan yang dikeluarkan oleh Kinan ini bahkan lebih kuat dan menakutkan dibandingkan dengan Xiao Zhongguang. Kinan pun dengan tatapan tajamnya langsung menatap Xiao Zhongguang. Kinan juga mengatakan, "Xiao Zhongguang, hari ini akan ku tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Jadi jangan harap kau bisa mengalahkanku."
Xiao Zhongguang yang kesal pun berkata, "Kinan, hari ini aku pasti akan membuatmu membayar 2 kali lipat karena kau telah menghancurkan harga diri tanah suci Feyang." Kinan pun langsung mencabut pedangnya dan berkata, "Kalau kau punya keberanian, bertarunglah sampai mati denganku sekarang. Aku akan memberimu pukulan sebanyak 100 kali agar kau tahu kalau aku bukanlah orang yang mudah untuk diganggu." Xiao Zhongguang pun mengatakan, "Duel kita seharusnya di laut kematian. Saat kita memasuki laut kematian, aku akan membuatmu menyadari kalau kau itu bukan lawan yang pantas untukku." Kinan dengan santainya berkata, "Baiklah, kalau itu yang kau inginkan. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu sehingga kau sangat percaya diri seperti itu." Tiba-tiba Xiao Zhonghuang mengatakan kepada 3 orang yang meminta bantuannya tadi. Dia mengatakan, "Aku akan membantu kalian mendapatkan tanaman obat itu. Tapi kalau tanaman itu cuma hanya ada 1, maka kalian harus bersaing. Jika salah satu dari kalian bisa membuat Kinan berlutut di hadapanku, maka orang itulah yang akan mendapatkan tanaman herbal itu." Pangeran ke-9 dari kerajaan Burning Heaven dan seorang wanita anggota sekte Xian Pavilion mengatakan, "Kinan, jika kau tidak berlutut di hadapan Xiao Zhonghuang, maka kau akan menjadi musuh dari kerajaan Burning Heaven dan sekte Xian Pavilion." Tapi tiba-tiba murid aliansi Sang mengatakan, "Kinan, kau cuma punya 2 pilihan. Berlutut pada Xiao Zhonghuang atau bertarung denganku sampai mati, dan aku akan menyerahkan kepalamu kepada Xiao Zhonghuang." Murid aliansi Sang ini berani mengatakan hal itu dikarenakan kultivasinya sudah mencapai puncak martial dominator. Kinan pun langsung bersiap untuk bertarung dan berkata, "Kalau kau ingin bertarung, majulah. Aku tidak takut sama sekali dengan kalian. Sekarang majulah, aku akan menunjukkan bahwa kata-katamu itu hanya omong kosong." Murid aliansi Sang itu pun langsung menyerang Kinan dengan tombaknya. Dia juga mengatakan, "Karena kau berani melawanku, maka matilah kau di sini." Kinan pun langsung menangkis serangan tombak dari murid aliansi Sang dengan pedangnya. Kinan juga mengatakan, "Kekuatanmu lumayan juga, tapi kekuatan itu masih belum cukup untuk melawanku." Kinan pun langsung menyerang murid aliansi Sang dengan tinjuannya. Namun murid aliansi Sang langsung mengeluarkan tameng Chao Tian dan menahan serangan pukulan dari Kinan. Tapi ternyata tameng itu langsung hancur saat terkena serangan tinjuan dari Kinan. Bahkan murid aliansi Sang itu juga langsung terpental sangat jauh ke belakang. Murid aliansi Sang itu sangat terkejut saat melihat kekuatan Kinan yang sangat menakutkan. Dia pun mengatakan, "Kalian berdua, apakah kalian hanya akan diam saja dan tidak membantuku? Meskipun aku sudah berada di puncak martial dominator, tapi kekuatan Kinan ini sungguh tidak masuk akal." Tiba-tiba gerbang laut kematian pun terbuka lebar, yang membuat pertarungan Kinan dan murid aliansi Sang pun harus berhenti. Pangeran ke-9 dari kerajaan Burning Heaven mengatakan kepada Xiao Zhongguang, "Bagaimana jika kita menunggu sampai kompetisi laut kematian selesai? Barulah kami akan menghabisi Kinan." Terlihat Xiao Zhongguang itu setuju dengan hal itu. Pemimpin sekte Mindosan pun mengeluarkan tekniknya dan menekan kultivasi para master tanah suci Feyang karena puncak martial dominator untuk memasuki laut kematian dan untuk membantu Xiao Zhongguang menghadapi Kinan. Orang-orang pun sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau tanah suci Feyang ini sungguh sangat licik, bahkan sampai mengirim master tanah suci Feyang untuk menghadapi Kinan. Meskipun para master itu sudah ditekan kultivasinya ke puncak ranah martial dominator, tapi tetap saja itu masih sangat kuat. Terlihat Master Yang pun langsung tertawa sangat keras dan berkata, "Kinan, aku akan menunggumu di dalam. Jangan gemetar saat bertemu denganku nanti." Kaisar Penghancur pun mengatakan kepada Kinan, "Perjalanan ini sangat berbahaya. Kau harus berhati-hati dengan mereka. Setelah kamu berhasil mengalahkan Xiao Zhongguang, cepatlah mengambil harta tertinggi dan segera keluar dari laut kematian." Singkat cerita, Kinan, Putri Miao, leluhur naga harimau dan teman-temannya yang lainnya, mereka langsung pergi memasuki gerbang laut kematian. Setelah beberapa saat, Kinan dan teman-temannya pun sudah berada di dalam gerbang laut kematian. Namun terlihat di sini Kinan tersenyum. Ternyata di dalam gerbang laut kematian, kelompok Kinan dihadang oleh Xiao Zhongguang dan teman-temannya, sehingga terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Tiba-tiba muncullah seseorang yang melayang dengan mata merah. Orang itu mengatakan, "Aku penguji teras kematian yang bertugas untuk menguji kalian semua." Orang itu juga menjelaskan kalau ada 2 jalan, yaitu jalan putih dan jalan hitam. Mereka harus memilih salah satu jalan itu. Orang itu menjelaskan
Kalau jalan putih akan menuntun mereka ke tempat teras kematian dan jalan hitam akan memungkinkan Anda mendapatkan keberuntungan yang tidak terduga. Xiao Zongguang pun memilih jalan putih dan menyuruh semua kelompoknya mengikutinya. Namun Jiang Bilang tidak mengikuti Xiao Zongguang dan memilih jalan hitam. Singkat cerita, Qinan Pun dan teman-temannya memilih jalan putih dan mereka beserta Xiao Zongguang dan kelompoknya sampai di suatu tempat. Penguji itu menjelaskan, untuk menuju ke teras kematian harus mengikuti 2 ujian, dan tempat ini adalah ujian pertama yang bernama kuburan 10.000 nyawa dengan total 87.000 kuburan, dan di kuburan ini ada 80.000 kuburan yang dipenuhi dengan jebakan dan hanya ada 7.000 kuburan yang memiliki harta karun di dalamnya. Penguji itu mengatakan kalau mereka memiliki waktu 1 jam untuk menebak dan memasuki kuburan yang terdapat harta karun, dan orang yang paling banyak menebak dengan benar kuburan yang memiliki harta karun, maka dia akan mendapatkan hadiah hati muda. Putri Mio sangat tertarik dengan hati muda itu, dikarenakan manfaat dari hati muda itu bisa meningkatkan persepsi dan bakat bela diri seseorang. Singkat cerita, ujian pertama itu pun dimulai. Terlihat Xiao Zongguang dengan percaya diri langsung menebak dan memasuki kuburan yang dipilihnya. Qinan pun langsung menggunakan mata dewanya untuk mengamati semua kuburan yang ada. Qinan juga bergumam, entah bagaimana Xiao Zongguang ini pasti sudah tahu beberapa kuburan yang benar. Tapi tetap saja, dia tidak akan bisa mengalahkanku di pertandingan ini. Qinan pun langsung menggunakan mata dewanya dan melihat semua kuburan yang memiliki harta karun. Dengan mata dewanya, Qinan dapat melihat segala hal yang ada di tempat itu. Qinan pun mengatakan kepada Putri Miao, "Putri Miao, tunggu perintah dariku. Sebelum aku memerintahmu, maka jangan pergi kemanapun." Terlihat Putri Miao pun sangat senang saat mendengar kata-kata dari Qinan, dan dia menuruti apa yang dikatakan oleh Qinan itu. Setelah beberapa waktu, penguji itu melihat kalau Xiao Zongguang telah memasuki 98 kuburan yang benar. Penguji itu mengatakan, saat Xiao Zongguang mendapatkan hati Buddha, pastilah bela dirinya akan menjadi sangat mengerikan. Ternyata penguji itu telah memberikan sebuah peta kepada Xiao Zongguang, sehingga tidak heran kalau Xiao Zongguang dengan cepat bisa menebak kuburan yang berisi harta karun dengan benar. Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba penguji itu sangat terkejut. Ternyata yang berada di peringkat pertama adalah Qinan. Terlihat penguji itu pun langsung syok karena tidak percaya dengan hal itu. Pemimpin sekte Windowsan pun sangat kesal saat melihat itu. Dia pun mengatakan di dalam hati, Xiao Zongguang sialan ini benar-benar bodoh. Sudah diberi peta masih saja kalah. Bagaimana jika dia tidak memiliki peta? Dia pasti sudah mati dari awal. Terlihat di peringkat kelima diduduki oleh orang yang berjubah hitam yang sangat misterius, dan peringkat keempat diduduki oleh si Makong. Terlihat leluhur naga harimau juga tidak mau kalah dan dia menduduki peringkat ketiga, sedangkan Putri Miao menduduki peringkat kedua dengan perolehan poin sebanyak 790. Dan yang menduduki peringkat pertama adalah Qinan, dikarenakan Qinan memiliki mata dewa petarung suci. Ujian seperti ini hanya ujian yang sangat mudah baginya. Terlihat Xiao Zongguang yang melihat hasil itu sangat terkejut dan langsung tak bersemangat. Namun di sini masihlah ada waktu untuk mengalahkan Qinan, sehingga pertandingan ini belum selesai. Singkat cerita, waktu pun sudah habis. Terlihat Xiao Zongguang dengan tersenyum bergumam, "Dulu Kaisar Penghancur cuma mendeteksi lebih dari 300 kuburan darah. Aku berhasil menebak lebih dari 400 kuburan dengan menggunakan peta. Dengan hasil ini, aku pasti akan mengalahkan Qinan dan akan menghancurkannya." Saat Xiao Zongguang bertamu Qinan, dia mengatakan, "Aku tidak menyangka kalau kau masih hidup, Qinan. Tapi walaupun kau masih hidup, aku takut kau hanya bisa menebak kuburan yang benar dengan jumlah yang sangat sedikit." Namun Master Yang langsung mengatakan dengan wajah datarnya, "Xiao Zongguang, lebih baik kau melihat papan peringkat dulu baru berbicara." Namun Xiao Zongguang malah mengatakan, "Pemenangnya sudah jelas aku, jadi tidak usah lagi melihat papan peringkat." Tapi setelah penguji mengatakan kalau Qinan menduduki peringkat pertama, Xiao Zongguang pun langsung terdiam dengan 1000 bahasa. Bahkan ternyata Qinan bisa menebak sebanyak 2197 kuburan yang benar, dan Xiao Zongguang hanya berada di peringkat ke-6. Leluhur naga harimau yang melihat ekspresi Xiao Zongguang pun langsung tertawa terbahak-bahak, bahkan sampai perutnya terasa sakit. Putri Miao juga mengatakan,
Lelucon macam apa yang kau perlihatkan kepada kami itu, Xiao Zhonghuang? Bahkan jika keturunanmu melihat lelucon ini, pasti dia akan meminta dikembalikan kembali ke rahim ibunya. Tapi di sini Sima Kong malah tidak peduli dengan lelucon itu. Sima Kong malah menatap seseorang yang berjubah hitam, dikarenakan orang itu sangat misterius dan kekuatannya juga melebihi dari Xiao Zhonghuang. Kinan pun langsung mengatakan kepada penguji, "Senior, aku sekarang mendapatkan peringkat pertama. Bukankah kau bilang jika siapa saja yang dapat mendapatkan peringkat pertama akan mendapatkan hati Buddha?" Tapi terlihat penguji itu malah mengatakan, "Hadiah, kau sudah melanggar peraturan. Aku tahu kau membimbing teman-temanmu untuk memilih kuburan yang benar, sehingga teman-temanmu bisa mengalahkan kelompok dari Xiao Zhonghuang. Dikarenakan hal itu, maka aku akan memberikan hati Buddha ini kepada Xiao Zhonghuang." Terlihat Xiao Zhonghuang yang mendapatkan hati Buddha sangat senang, dan di sini Kinan sangat kesal karena dia merasa kalau penguji ini selalu berpihak kepada Xiao Zhonghuang. Xiao Zhonghuang pun langsung tertawa dan mengatakan, "Kinan, jadi kenapa kalau kau peringkat pertama, pada akhirnya aku juga yang mendapatkan hati Buddha ini?" Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Brengsek kau penguji, kau ingin cari mati ya?" Namun penguji itu mengatakan, "Kinan, kalau kau berani melawanku, maka kau akan dikeluarkan dari kompetisi ini." Sima Kong langsung menenangkan Kinan dengan berkata, "Kinan, kita harus menahan emosi. Saat ini kita belum bisa melawannya, tapi setelah kita mencapai teras kematian, jika dia berbuat curang lagi, pasti dia akan dihukum oleh laut kematian." Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat ujian kedua. Ujian kedua ini adalah untuk menyeberangi sebuah jembatan, dan siapapun yang melewatinya dan sampai pertama kali ke ujung jembatan, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Penguji itu menjelaskan kalau di bawah jembatan ini ada sungai. Kalau pikiran kalian tidak stabil, kalian akan diganggu oleh roh iblis dan kalian akan jatuh ke sungai itu. Hadiah dari pemenang ujian kedua ini adalah mendapatkan cairan Daos. Putri Mio pun mengatakan, manfaat cairan Daos ini sama dengan hati naga yang meningkatkan bakat bela diri seseorang. Sepertinya hal ini sudah dipersiapkan hanya untuk mendukung Xiao Zhonghuang kan? Jadi apa gunanya tes ini bagi kami? Penguji itu dengan santainya mengatakan, "Memangnya kenapa? Yang bertugas menjadi penguji di sini adalah aku. Jika kau tidak ingin berpartisipasi di ujian kedua ini, aku bisa langsung mengeluarkanmu." Putri Mio yang melihat tingkah dari penguji itu pun langsung kesal dan ingin menghajar penguji itu. Namun di sini Kinan menghentikan Putri Mio dan menenangkannya. Penguji itu pun mengatakan, "Ngomong-ngomong aku lupa mengatakan, di jembatan ini kalian bebas bersaing satu sama lain dan batas waktunya adalah 2 jam. Dan yang melebihi batas itu langsung akan disingkirkan dari kompetisi." Saat Kinan dan Putri Mio maju ingin melewati jembatan itu, tiba-tiba Kinan dan Putri Mio merasakan kalau kepalanya sangat sakit. Terlihat di sini penguji memberikan sesuatu kepada kelompok Xiao Zhonghuang. Penguji itu mengatakan, dikarenakan kelompok Xiao Zhonghuang tidak curang di ujian pertama, maka mereka diberikan jimat untuk membantu mereka melewati jembatan ini dengan mudah. Saat jimat itu tertempel di dahi Xiao Zhonghuang, terlihat Xiao Zhonghuang pun tidak merasa kesakitan lagi, dan para roh yang ada di situ tidak mengganggunya. Leluhur naga harimau yang melihat itu pun sangat marah kepada penguji, karena penguji sudah bertindak curang dengan terang-terangan. Sima Kong pun langsung mengeluarkan tekniknya agar mereka bisa terbebas dari gangguan roh iblis yang mengganggu mereka. Terlihat keluarlah tulisan-tulisan di belakangnya. Kinan dan teman-temannya pun langsung tidak merasa kesakitan lagi. Leluhur naga harimau pun menepuk punggung Sima Kong dengan berkata, "Kenapa tidak dari tadi kau keluarkan teknik ini sehingga aku tidak merasakan penderitaan seperti itu?" Sima Kong pun langsung berkeringat dingin. Dia juga mengatakan di dalam hati, "Sialan leluhur naga harimau ini. Hanya sekali tepukan saja, dia bahkan hampir merusak jimatku ini." Singkat cerita, Xiao Zhonghuang pun langsung pergi menyeberang menuju ke ujung jembatan. Xiao Zhonghuang juga menyatakan kalau Kinan akan diserahkan kepada Master Yang dan anggota lainnya. Leluhur naga harimau yang melihat kelompok Master Yang menghadang mereka, dia pun sangat senang, dikarenakan leluhur naga harimau sangat ingin menghajar kelompok dari tanah suci Feyang. Leluhur naga harimau pun merubah bentuknya ke wujud binatang naga harimau yang membuat murid-murid dari tanah suci Feyang langsung diinjak-injak olehnya hingga tak berdaya.
Master Yang pun langsung menyuruh anggota yang tersisa untuk membentuk sebuah formasi dan menyerang Kinan beserta kelompoknya dengan sekali serangan. Tiba-tiba, blar, ada kekuatan yang sangat kuat menghancurkan formasi yang dibentuk oleh kelompok Master Yang dan membuat ledakan yang sangat besar. Master Yang pun sangat terkejut saat melihat anak buahnya sudah tergeletak tak berdaya di lantai dikarenakan serangan dari orang misterius berjubah hitam dengan menggunakan topeng. Orang misterius itu pun memegang topengnya dan berkata, "Kita sudah lama tidak bertemu selama setengah tahun kan? Kau benar-benar tidak berubah sama sekali, ya Kinan?" Ternyata orang yang bertopeng itu adalah Gong Yang. Dia adalah senior Kinan dahulu pada saat di sekte Suami, dan akhirnya mereka bertemu lagi di tempat ini. Gong Yang pun mengatakan, "Kinan, serahkan saja mereka semua pada kami. Kau teruskanlah perjalananmu dan mengejar Xiao Zhonghuang." Kinan pun dengan santainya langsung berlari di hadapan Master Yang dan melewatinya. Terlihat Kinan tidak lagi memperdulikan Master Yang dan dia fokus untuk mengejar Xiao Zhonghuang. Master Yang pun langsung mengumpulkan kekuatan di tangannya dan ingin menyerang Kinan karena dia tidak akan membiarkan Kinan lari begitu saja. Namun tiba-tiba Gong Yang mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Walaupun aku tidak bisa membunuhmu di tempat ini, tapi aku masih bisa menghentikanmu agar kau tidak menghalangi Kinan." Terlihat Master Yang pun langsung membatalkan serangannya dan dia sangat kesal saat melihat Gong Yang selalu menghalanginya untuk menyerang Kinan. Terlihat di sini Xiao Zhonghuang yang sedang berlari sekuat tenaga untuk menyeberangi jembatan. Namun di belakangnya terlihat ada Kinan yang mengejarnya dengan berlari sangat cepat. Kinan pun langsung mencabut pedangnya dan dia juga langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Xiao Zhonghuang agar bisa menghentikannya. Kinan pun langsung melompat sangat tinggi dan menyerang Xiao Zhonghuang dengan pedangnya. Terlihat Xiao Zhonghuang sangat terkejut dikarenakan Kinan bisa mengejarnya dengan sangat cepat. Kinan pun langsung berteriak, "Terimalah serangan kematian dariku ini, Xiao Zhonghuang." Terlihat Xiao Zhonghuang pun langsung sangat panik dan ketakutan setengah mati. Tapi tiba-tiba muncullah penguji dengan berkata, "Kinan, beraninya kau melanggar peraturan karena ingin menyerang Xiao Zhonghuang. Atas nama lautan kematian, aku akan menghukummu." Dan blar, Kinan pun diserang oleh penguji dengan kekuatannya yang sangat luar biasa kuat, sehingga Kinan pun terjatuh ke dalam sungai. Terlihat Kinan pun langsung disambut oleh para roh jahat yang bersemayam di sungai itu. Para roh itu juga langsung membawa tubuh Kinan ke dasar sungai, sehingga Kinan hanya bisa pasrah. Xiao Zhonghuang yang melihat Kinan jatuh ke sungai pun langsung tertawa senang. Dia juga mengatakan kalau inilah akibat karena Kinan berani melawannya. Master Yang pun langsung mengatakan kepada anggotanya, dikarenakan Kinan sudah mati, maka mereka tidak perlu lagi bertaruh, dan sebaiknya mereka bergegas pergi menuju teras kematian. Terlihat Putri Mio dengan tanpa basa-basi langsung melompat ke sungai dan ingin menolong Kinan, meskipun dia juga menyadari kalau dia juga tidak yakin akan bisa menyelamatkan Kinan. Tapi tiba-tiba leluhur naga harimau memegang tangan Putri Mio dengan mengatakan, "Apa kau sedang gila Putri? Jika kau melompat ke sungai, maka kau akan mati." Gong Yang terlihat juga ingin menolong Putri Mio dengan mengatakan, "Jangan ceroboh Putri Mio, kau harus percaya kepada Kinan. Kinan tidak akan mati semudah itu di sungai ini." Putri Mio pun langsung tersadar dan dia pun naik ke jembatan. Putri Mio juga mempercayai Kinan kalau Kinan pasti akan selamat, dikarenakan sungai biasa seperti ini tidak akan bisa membunuh Kinan. Si Makong pun langsung mengeluarkan jimatnya dan melafalkan mantra, "9 dewa di surga, para roh di lautan kematian, berikan kami keadilan sekarang." Dan blar, tiba-tiba petir dengan kekuatan yang sangat dahsyat langsung menghantam tubuh dari sang penguji. Terlihat sang penguji itu pun langsung berteriak sangat kesakitan. Penguji itu pun saat tersambar petir, dia pun langsung terluka parah. Dia juga mengatakan di dalam hati, "Setelah tubuhnya sembuh dan aku bisa keluar dari tempat ini, maka aku akan membuat kalian menderita seumur hidup." Si Makong dengan wajah bangganya mengatakan, "Rasakan itu, dikarenakan kau selalu curang, maka hal itu sangat pantas didapatkan oleh orang yang jahat seperti dirimu." Gong Yang pun mengatakan, "Waktunya sudah hampir habis, ayo lintasi jembatan ini." Leluhur naga harimau juga mengatakan kalau mereka tidak usah membuang-buang waktu lagi dan harus bergegas menuju ke teras kematian.
Terlihat di sini yang berhasil melintasi jembatan pertama adalah Xiao Zhonghuang, dan dia mendapatkan satu tetes cairan daus karena menjadi pemenang dalam ujian kedua ini. Putri Mio pun sangat kesal saat melihat itu. Dia juga mengatakan kalau Xiao Zhonghuang bisa menang dikarenakan dia melakukan kerjasama dengan penguji. Penguji itu pun tertawa bahagia. Dia mengatakan di dalam hati, inilah hari yang kutunggu-tunggu selama bertahun-tahun, akhirnya hari ini tiba juga. Penguji itu juga mengatakan mereka yang lolos segera pergi ke menara kematian dan menuju teras kematian. Singkat cerita, para peserta kompetisi sampai di menara kematian. Ada salah satu peserta mengatakan kalau di atas menara ini ada tempat bernama teras kematian. Di sana ada sebuah peti mati kristal. Katanya di peti mati kristal itu terbaring kaisar kematian.